Baik, kita mulai saja pendalaman Alkitab kita. Hari ini temanya adalah apakah engkau di pikirannya? Ya, kembali saya ingatkan bahwa tujuan PA kita bukannya supaya kita jadi pinter, tetapi supaya kita mau terhubung sama Tuhan. Ya, oke, kita lihat aja bahwa suatu ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa uh, dikatakan Tuhan mengatakan mau memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kemudian Musa mengirim 12 pengintai. Dan Anda tahu ceritanya, ini sudah terkenal bahwa dua pengintai yaitu Yosua dan Kaleb membawa kabar baik. Mereka percaya pada janji Tuhan, terlepas apapun yang kelihatan di keadaan sekeliling. Tetapi 10 pengintai membawa kabar buruk yang lebih mempercayai keadaan daripada janji Tuhan. Hasilnya adalah bangsa Israel termasuk Yosua dan Kaleb tidak bisa masuk saat itu dan mereka harus berkelana lagi di padang gurun selama 38 atau 40 tahun ya. Dan yang menjadi menariknya adalah kemudian ketika Yosua memimpin setelah Musa mati, Yosua memimpin dan Tuhan suruh masuk ke tanah perjanjian yaitu kota Yeriko. Yosua mengirim dua orang pengintai lagi. Ya, menarik kenapa? Apakah Yosua kembali mengandalkan pengintai padahal dia 40 tahun yang lalu memiliki trauma yang luar biasa karena pengintai tersebut, taktik pengintai ya gara-gara mengutus pengintai maka selama 38 sampai 40 tahun dia harus merana di padang gurun. Jadi saya percaya ini bukan inisiatif Yosua dan siapa kalau bukan Yosua? Pasti juga Tuhan, ya. Nah, pertanyaan lagi apakah Tuhan mengandalkan laporan dari pengintai, sedangkan tembok Yeriko runtuh bukan hasil dari pengintai tetapi dari kuasa di kudrati Tuhan setelah bangsa itu mengilingi selama 7 hari, ya. Jadi kita ini menarik, ya. Yuk kita lihat dulu sebelumnya ya, tentang kota Yeriko hasil dari penggalian ahli-ahli arkeolog. Mereka mengatakan bahwa tembok Yeriko itu bukan terdiri tapi kota Yeriko memiliki dua tembok, satu tembok bagian luar dan satu lagi tembok bagian dalam. Bagian dalam ini adalah mengelilingi area tempat orang-orang penting, elit, ya, pemerintah, orang-orang yang beruang, yang orang ya kelas atas. Sedangkan tembok yang bagian luar yang berhubungan dengan uh, area luas yang lainnya atau area lain ya itu adalah dihuni oleh kaum kumuh ya artinya orang-orang yang tidak terpandang ya yang tidak penting dan saya percaya bahwa salah satu tempat ini adalah tempat Rahab di mana pengintai itu akhirnya bermalam ya karena ini adalah areal di mana mereka bisa segera lari ya. Oke, kita baca aja Yosua 2 ayat 1. Dikatakan Yosua melepas mereka, dua orang pengintai itu dari Sitim dan disuruh mengamati negeri itu, ya, kota Yeriko. Maka pergilah mereka sampai mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Nah, sebelum kita berandai-andai yang lain, tapi lihat, kenapa mereka tinggal di rumah ya perempuan sundal yang dikatakan perempuan sundal ini? Ada alasan, ya, ada alasan yang jelas, ya, alasan yang logis. Ketika Anda seorang spy, pengintai mata-mata, maka Anda selalu akan memikirkan ya plan exit, yaitu ketika keadaan sulit, bagaimana Anda bisa keluar. Maka pengintai ini pasti juga akan mencari tempat akses keluar dan akses keluar ini yang paling mungkin adalah mereka harus melalui rumah yang ada di tembok paling luar. Ya, Anda ngelihat sendiri, ini juga ini yang tadi ya gambarnya tadi Riko, pasti mereka akan cari rumah yang di sini yang akan mereka tinggalin. Kalau rumah di sini, yang di dalam, kalau mereka lompat dari tembok satu, maka masih ada tembok lain. Mereka punya halangan lain. Tetapi kalau mereka di sini, mereka harus ada langsung di ya tempat bukan lagi orang-orang Yeriko. Oke, jadi pasti ada di sini. Ya. Oke. Nah, kemudian kenapa masuk ke rumah orang Sundal? Ya mereka nggak tahu itu milik Rahab sebelumnya. Karena mereka mau mencari orang yang menerima mereka ya hanya tempat sundal ini maksudnya yang tidak akan menanyakan karena mereka mengundang setiap orang yang membutuhkan ya, ya maaf ini mengatakan ya terus yang kedua adalah orang biasanya orang Sundal ataupun wanita kita kata di Alkitab katakan wanita Sundal tapi artinya wanita pelacur ya tentu selama ini Rahab merasa hidupannya udah paling hina tidak mempunyai harga diri paling hina ya dan orang-orang yang beginilah yang membutuhkan harapan.
Sehingga pengintai ini melihat bahwa jika mereka ya menawarkan harapan, ya itu lebih mudah. Mereka tidak tahu diterima atau tidak, tetapi secara logika itu akan lebih mudah diterima sehingga orangnya mau kerja sama. Dan itulah Rahab, saudari. Ya, dia selama ini dianggap hina, ya tentu dia ingin sekali ada perubahan, dan ketika ada yang menjanjikan perubahan, wow, dia ambil kesempatan itu. Oke? Nah, oke, kita lihat dulu keadaan pada zaman saat itu, saat Rahab. Ya, Anda tahu bahwa uh, pada saat itu, ya seorang eh, rumah orang Sunda, rumah pelacur, biasa diberi tanda ya, bahwa rumah itu adalah rumah yang menerima, oh ya, tanda kutip, pria hidung belang ataupun yang mau sesuatu, ya. Dan cara mereka adalah mereka menaruh sesuatu tanda di situ. Umumnya adalah ini tali merah, oke, di depan pintu mereka. Itu bertanda bahwa mereka sedang buka operasi. Ya, ada saatnya mereka nggak buka operasi, mereka akan cabut walaupun rumah bordil, tapi mereka akan cabut, itu berarti mereka tidak operasi. Tapi ketika mereka operasi, mereka akan taruh. Ya, nah ini dia. Jadi tanda ini adalah tanda aib sesungguhnya. Ketika orang melihat ini, orang akan memandang rendah pemilik rumah tersebut. Ini adalah tanda aib, shame. Ya, karena apa juga aib? Karena apa yang ada di belakang pintu ini, kejadian ataupun hal yang berlangsung di belakang pintu itu tersembunyi tidak kelihatan. Ya, karena apa? Aib, kekelaman. Maaf, saya harus katakan itu. Tetapi bukankah ini pun berbicara kepada kita? Banyak kehidupan kita yang orang nggak tahu di belakang itu apa. Kelihatan di luar oke, tetapi di dalam, di belakangnya banyak aib. Dan aibnya contohnya, banyak orang pernah mengalami kegagalan. Ya, usaha yang gagal, ya, gagal total, hancur total, perceraian, anak yang bermasalah, ataupun perbuatan. Ada yang pernah, orang nggak tahu bahwa dia pernah menggugurkan kandungan. Orang nggak tahu bahwa dia pernah menipu, ya pernah selingkuh, ya juga trauma, dibully. Orang nggak tahu, dia sembunyikan karena begitu menyakitkan, pernah di sexual abuse, pernah diperkosa, ya ataupun juga apapun juga. Ya, jadi trauma ini bukan hanya akibat perbuatan diri sendiri, tetapi juga perbuatan orang lain, ya, yang membuat dia menderita. Itu dia. Ya. Nah, inilah aib-aib yang ada pada kita. Dan aib ini, ya, trauma-trauma ini, aib-aib ini akan membuat kita merasa, ya, tidak cukup berharga. Rahab merasa dia orang yang tidak berharga, orang yang gagal membahagiakan ataupun ya mengangkat derajat keluarganya, orang tuanya. Ya, I'm not good enough. Sehingga kalau orang yang merasa tidak cukup berharga, tanpa dia sadari, dia tidak mengharapkan sesuatu yang lebih. Lihat ya, malah mereka ya akan terintimidasi terus. Iblis memakai ya aib kekelaman ini untuk mengintimidasi sehingga orang akhirnya membesar terus aibnya, ingat terus aibnya, ya berkutat terus dengan aibnya sehingga akhirnya depresi, amarah, emosi terus meningkat, saudara-saudari. Dan para ahli bilang membuat eating disorder, gangguan makan, ya makan berlebihan ataupun yang lain, makan jadi kacau, ya. Kemudian yang terakhir adalah yang sampai paling buruk adalah bunuh diri karena tidak pernah melihat harapan. Inilah yang dilakukan oleh si iblis, tidak langsung tetapi lewat aibnya terus diperbesar. Ya, mencuri harapan dan mencuri janji Tuhan. Gitu. Oke. Lalu apa yang terjadi kepada Rahab? Kita ngelihat yuk. Pada Rahab, Yosua 2 ayat 18 dikatakan ketika pengintai itu dibantu oleh Rahab untuk lari dari kota Yeriko karena mereka sedang dicari, maka dua pengintai itu berkata, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini ataupun menguasai negeri ini, mengalahkan negeri ini yaitu kota Yeriko, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Maka ayah serta ibumu, saudara-saudaramu dan seluruh keluarga yang kau kumpulkan di rumahmu akan selamat. Gitu ya. Itu kira-kira kayak begitu. Jadi Anda ngelihat ini kejadiannya, tali kirmisinya ini ya akan digantung di jendela. Ingat bukannya benang, karena mereka diturunkan, benang nggak akan kuat menahan beban daripada pengintai tersebut. Ya, jadi tali.
Ya. Ini yang mereka katakan. Dan kita ngelihat, tali itu sebelumnya adalah tali yang tanda bahwa aib, bahwa tanda bahwa uh, di tempat itu, di perempuan sundal itu, buka operasi. Ini adalah tanda aib. Tetapi tali itu juga yang diperintahkan oleh pengintai untuk kamu taruh di jendela. Semua mempunyai makna dalam firman Tuhan. Ya, maknanya apa sih? Yuk kita ngelihat satu persatu bahwa jendela adalah tempat melihat pengharapan. Kalau sebelumnya pintu itu ketika pintu aib, ya, pintu di mana ada tanda aib, uh, ataupun Rahab tidak mau ada orang yang tahu apa yang terjadi di belakang pintu itu. Tetapi jendela adalah tempat di mana Anda melihat matahari masuk, Anda melihat keluar, baik pemandangan, ya. Dan saya katakan tempat Rahab ketika melihat dari jendela, dia sedang melihat, menatap pengharapan bahwa dia akan keluar dari tempat ini. Dan dia juga tempat menantikan janji. Karena pengintai itu berjanji akan mengalahkan, ya, meruntuhkan kota Yeriko dan akan menyelamatkan dia dan keluarganya. Oke, sekarang saudara-saudari, tali yang sebelumnya adalah tanda aib diubah menjadi tanda keselamatan, menjadi tanda hidup yang dipulihkan. Ya, ingat bahwa Rahab yang sebelumnya dengan tali itu menunjukkan aib dia. Sekarang ketika Yosua mengalahkan kota Yeriko, ya, maka tali itu dia ingat sebagai tali yang menyelamatkan dia. Dan setelah diselamatkan, ya, ingat setelah diselamatkan, bukannya dia menjadi sama lagi, dia nggak jadi pelacur lagi, saudara-saudara. Tetapi apa? Dia menjadi alat Tuhan. Kita tahu bahwa kemudian, ya, dikatakan dalam Matius 1 ayat 5-6 bahwa Rahab menikah dengan Salmon dan punya anak Boas. Boas menikah dengan Ruth, ya. Boas mempunyai anak Obed. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Daud. Daud adalah nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Anda lihat, aib Rahab tidak lagi berkuasa. Sebelumnya itu ada aib Rahab itu, ya. Tetapi ketika dia menerima pembebasan dari Yosua, maka aib itu tidak lagi berkuasa. Artinya apa? Dia tidak lagi diasosiasikan dengan wanita tunda susila. Dia diasosiasikan dengan orang yang membawa, ya, membantu orang Israel menang, gitu. Rahab menjadi alat Tuhan dan akhirnya menjadi garis keturunan Tuhan, kan? Amin, saudara-saudari, ya. Jadi alasan Tuhan menyuruh Yosua mengirim pengintai bukan karena dia perlu data supaya menang, enggak. Ingat, karena mata Tuhan sedang tertuju kepada Rahab. Tuhan mau menyelamatkan dan memakai Rahab menjadi alatnya. Kenapa dia memilih Rahab? Saya nggak tahu. Karena itu otoritas dan kekuasaan, kedaulatan Tuhan. Mungkin ada banyak lagi orang-orang yang wanita zina, wanita, ya, yang seperti Rahab, pelacur. Tetapi kenapa dipertemukan dengan dua pengintai itu? Kita nggak tahu. Ada hal yang Tuhan nggak perlu kasih tahu kepada kita karena kedaulatan Dia. Tetapi saya percaya bahwa dua pengintai inilah yang membawa, ya, tali penghubung, ya, Rahab dengan Israel. Sebab apa? Sebab keselamatan hanya ada di Israel, hanya datang dari Israel, sehingga Anda harus terhubung dengan Israel. Rahab harus terhubung dengan Israel, dan dua pengintai inilah. Amin. Dan melalui Rahab, ingat, kita bukan orang Israel, tapi melalui Rahab, kita adalah orang-orang yang memiliki aib seperti Rahab, walaupun modelnya lain-lain. Tapi lewat Rahab, Tuhan mau menghubungkan kita dengan karya kasih karunia Tuhan yang terbesar, salib Kristus. Rahab membawa kita kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan kepada Rahab, Yesus lakukan juga kepada kita. Itu intinya. Dan Tuhan mau memperlihatkan. Sehingga begitu pentingnya Rahab, Tuhan memakai bangsa pilihannya Israel, seluruh bangsa pilihan Israel, untuk ikut di dalam rencana menyelamatkan Rahab. Ya, jadi lihat, Tuhan pakai Rahab untuk menyatakan bahwa Dia peduli dan mau memulihkan total kehidupan kita. Karena banyak orang percaya, dia telah terima Yesus, dia telah diselamatkan, surga suatu kepastian, tetapi kehidupannya di dunia ini, saudara-saudari,
masih mengalami juga trauma-trauma sehingga dia merasa banyak sekali aib, kekelaman, dan merasa tidak layak untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Ya, nah kita tahu bahwa ketika Yesus mati, Yesus disalib. Pada saat Yesus disalib, salib adalah lambang aib yang terbesar. Orang yang kalau disalib itu artinya orang yang sangat tercela, yang tidak dibutuhkan lagi karena sangat jahat, kira-kira gitu, saudara. Dan Yesus pun dikelilingi orang-orang yang memiliki aib. Sakeus, Maria Magdalena, Petrus yang menyangkal Maria Magdalena adalah pelacur juga, Sakeus menggut pajak, ya, semua. Nah, tetapi apa? Luar biasa. Ketika Yesus mati di salib, salib itu dilumuri oleh darah. Tanda benang merah itu bukan lagi tali merah, ya, tali kirmisi itu bukan lagi hanya sekedar tali, tetapi merahnya itu datang dari darah Yesus. Salib tidak akan berarti tanpa ada darah Yesus. Karena salib yang dilumuri darah Yesus itulah tanda keselamatan. Anda boleh pakai Anda boleh pakai kalung salib. Orang boleh juga menghancurkan salib. Tetapi kalau sampai Anda, ya, hingga Anda menerima Tuhan Yesus, baru salib itu dilumuri darah Tuhan Yesus. Baru itu punya kuasa. Orang yang menghancurkan salib biarin aja, ya. Karena mereka belum terima Yesus, dan salib yang mereka hancuri juga nggak ada tanda keselamatan, nggak ada tanda darah. Tapi kita yang menerima Yesus, salib yang kita miliki adalah salib yang memiliki darah Yesus. Dan salib ini berkuasa, saudara. Sehingga apapun aib kekelaman hidup Anda dan saya, ketika Anda bawa ke salib, maka aib itu sama seperti yang dialami Rahab, tidak lagi berkuasa. Artinya apapun ya orang perbuat kepada Anda yang membuat aib, apapun, misalkan Anda diperkosa ataupun mengalami sexual abuse, dibully, ketika Anda mengkaitkan dengan salib yang dibasuh dengan darah Yesus, itu tidak mempengaruhi masa depan Anda. Asal Anda serahkan ke Dia, ya. Karena ketika Anda serahkan, maka Tuhan akan pakai untuk menyatakan kuasa dan kasih karunia-Nya. Banyak sekali kesaksian orang-orang yang memiliki aib sebelumnya, tetapi setelah menerima Yesus justru berubah. Contohnya, ya, saya tahu juga ada seorang ibu yang waktu usia muda karena pergaulan dia menggugurkan kandungan. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tetapi setelah dia menerima Yesus dan menyadari aibnya ini, akhirnya dia datang ke Tuhan Yesus dan dia percaya rancangan Tuhan masa depan yang penuh harapan. Dia mempercayakan dia menanti, dan akhirnya apa? Akhirnya justru Tuhan pakai dia untuk menjadi penggerak supaya anak-anak muda, ya, dia mendampingi anak-anak muda supaya mereka tidak melakukan aborsi. Apa yang dulu menjadi aib sekarang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Apapun juga keadaan Anda, apa yang terjadi masa lalu nggak bisa diubahkan. Tetapi ketika Anda bawa Tuhan, Tuhan pakai itu untuk menyatakan kemuliaannya. Asal Anda percaya dan menanti dengan iman. Kadang nggak langsung semalam, ya, tapi Anda harus menantikan itu. Ya. Jadi kita tahu bahwa Yesus tahu setiap aib kita, kekelaman kita, bayang-bayang yang menyakitkan kita, ya, yang membuat kita sangat menyesal. Yesus tahu, tetapi Yesus mau kita percaya, supaya percaya bahwa percaya bukan kita bisa, tetapi percaya bahwa dia peduli, sama dia peduli kepada Rahab sehingga dia memakai orang Israel untuk menolong Rahab. Dan dia mempertaruhkan 2 orang pengintai untuk masuk dan supaya bertemu dengan Rahab. Dia atur semuanya. Dan saat ini pun dia mau Anda percaya bahwa dia matanya tertuju kepada Anda, hatinya tertuju kepada Anda pula. Dan dia mengirim segala keadaan supaya Anda berjumpa dengan pengharapan itu. Oke? Kemudian dia mau kita mengkaitkan diri dengan dia. Dengan salibnya, karya salibnya. Bawa aib Anda, kaitkan ke situ. Sehingga sekarang aib itu ada pada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, terkutuklah aib orang yang mati di atas kayu salib. Dan itu Yesus menanggung aib kita. Lihat, aib Anda sekarang ada di kayu salib. Tidak ada kuasa lagi
tidak akan mempengaruhi masa depan Anda, tidak akan membuat Anda jatuh, tidak akan membuat Anda juga mengalami yang buruk. Tetapi justru ketika Anda percaya dan Anda mau menantikan, maka Anda menantikan sesuatu yang pasti. Bahwa rancangan Tuhan, masa depan penuh harapan, itu pasti terjadi terlepas apapun kekelaman yang pernah Anda dan saya lalui. Suatu hari, yaitu masa depan itu pasti datang. Sama seperti yang dikatakan Rahab. Yuk kita katakan, Rahab di dalam Yosua 2:21, dia berkata, seperti yang telah kamu katakan. Siapa? Pengintai yang mewakili Yosua. Ya, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sebab itu, ini sama juga. Seperti yang firman Allah katakan, demikianlah akan terjadi. Dan firman Allah katakan, ya, bahwa kita berharga, mulia, dan dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan masa depan penuh harapan. Bahwa anak cucu kita hidup perkasa di muka bumi. Bahwa engkau akan diangkat naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Demikianlah. Yuk kita semakin terpaut, mendekat, dan terhubung sama Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.